Ya, ini saya ambilkan contoh, ambil capture soalnya ya. Nah, ini soal yang ada di slide. Kita akan kerjakan. Saya akan bahas soal nomor 1. Ya, saya menggunakan media Paint saja ya untuk menggambar gerbangnya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami. Nah, yang perlu kalian pahami, perlu kalian hafal adalah ketentuan-ketentuan pada gerbang logika OR dan gerbang logika AND. Ini perlu dihafal baik-baik. Pada saat kapan outputnya bernilai 1, pada saat kapan inputannya misalnya bernilai 1 atau punya bit 1, dan pengaruhnya apa terhadap outputnya ya. Itu kalian hafal ya. Ini tabel kebenarannya dihafal, ketentuannya dihafal, bentuk dari ekspresi booleannya dihafal, kemudian gambar gerbangnya juga dihafal. Kemudian gerbang OR juga begitu. Kalian hafalkan ketentuannya, kemudian tabel kebenarannya, dan bentuk gerbang serta ekspresi booleannya ya. Soal nomor 1 tadi apa ya? F sama dengan A plus ya, buka kurung B titik C. B titik C. Titik itu melambangkan gerbang apa kalau titik itu? Kalau dalam logika melambangkan perkalian, tapi dalam gerbang digital melambangkan apa? Gerbang apa dia? Gerbang N. Ya, betul sekali. 100 yang menjawab gerbang N. Nah, ini adalah ekspresi booleannya. Mohon maaf kalau tulisannya agak melenceng-melenceng ya. Saya nggak pakai pin digital, maksudnya pakai pena digital. Nah, dari ekspresi ini pertanyaannya, Pak, ini gerbang outputnya yang harus saya gambar menentukannya bagaimana? Untuk gerbang output, kalian lihat di luar dari tanda kurung. Adakah gambar simbol gerbangnya? Oh, ada tanda plus. Berarti tanda plus ini adalah gerbang apa? Gerbang OR, betul. Ya, gerbang OR. Berarti outputnya adalah gerbang OR. Berarti kita tulis di sini, kita gambar. Nah, saya gambarkan gerbang OR. Ini kurang bagus ya. Nah, ini gerbang OR. Saya tulis di sini F. Ya, jadi ini gerbang OR. Nah, kemudian ada dalam kurung B titik C, berarti B N C. Berarti kalau B N C, berarti ada gerbang N di sini. Berarti untuk inputan B dan C, dia berada pada gerbang N. Kita buatkan gerbang N. Nah, gerbang N, outputnya diarahkan pada inputan dari gerbang OR. Kemudian di sini kita buatkan 2 inputan, di sini B, kemudian di sini C. Kemudian A-nya di mana? A-nya kita bisa tarik aja inputan, kita kasih keterangan A. Nah, ini adalah
gambar gerbang untuk kuliah mah. ya, untuk ekspresi boolean A, bacanya itu sebenarnya A or B and C, ya. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Tabel kebenarannya gimana? Tabel kebenarannya saya pakai Excel, ya. Sebentar, tabel kebenarannya saya gunakan Excel saja. Nah, tabel kebenarannya tadi dilihat bahwa inputannya adalah atau ekspresinya adalah F sama dengan A plus B titik C. Ini ya. Nah, berarti inputannya kan ada A, B, C. Nah, di sebelahnya baru, kalau A-nya kan sudah tersedia nih, kolom A, ya. Ini 3 inputan, A, B, C ini 3 inputan, berarti ada 8 baris. Di kolom berikutnya kita buatkan B titik C, atau begini, B titik C. Mirip-mirip kalau di logika informatika deh. Ya. Kita buatkan kolom. Kemudian nah, di kolom berikutnya biasanya saya tulis begini aja, F. Ya. Kalau ditulis lengkap boleh nggak? Boleh. Ya, hasil boleh. Tapi kalau dalam gerbang digital wajib dituliskan ekspresi booleannya. Ya. A or B and C. Nah, begini. Nah, baru kita bandingkan B and C. Ingat gerbang N, berarti kita harus lihat kolom B dan kolom C, di mana inputan B dan C itu masuk pada gerbang N. Gerbang N syaratnya apa? Outputnya akan menghasilkan nilai 1, N. Output bernilai 1 jika semua inputan satu. ya, kedua atau semua inputannya bernilai 1. Kalau dalam bahasa logika informatika, outputnya akan bernilai true jika kedua atau semua inputannya bernilai true. Ya. Kalau satu aja enggak, berarti no. Iya, kalau salah satu inputannya bernilai false atau bernilai 0, maka outputnya pasti 0. Berarti kita bisa bandingkan. Yang pertama 00, berarti di sini 0. 01 0, ya. 10 0 11 1. Ya, sebentar saya center dulu. Kemudian 00 B and C 00 0 01 0 10 0 11 1. Oke, 1 ya. Baru setelah mendapatkan hasil B and C, maka kita bandingkan dengan atau kita masukkan pada gerbang OR. Inputan A dengan inputan B and C. Ya. Yang ini dengan yang ini. Ya. Anda perhatikan, kalau gerbang OR itu, gerbang OR ketentuannya output bernilai 1 jika salah satu inputan bernilai 1 atau semua inputan bernilai 1. Betul sekali ya.
Nah, berarti kalau Anda lihat di kolom A dengan di kolom BNC ini, di kolom BNC ini, mana yang bernilai 1? Atau baris mana? Ini saya kasih angka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di Dari baris mana 5 sampai 8, Pak. Oh, Baris oke. 5 sampai 8 ini 1. Baris Baris 4 sampai 8. Iya, baris 4 sampai 8 itu nilainya 1 semuanya. Kenapa? Karena Anda perhatikan di kolom A, meskipun di sini baris keempatnya 0, tapi di kolom BNC-nya 1, maka outputnya 1. Ini based on ketentuan dari gerbang OR. Nah, yang berikutnya, yang di atas-atasnya ya 00, karena kedua inputannya nilainya 0. Maka gerbang ini punya arti akan bernilai outputnya akan bernilai 1 jika inputan A itu bernilai 0 dan BNC-nya bernilai 1. Ya, nanti kalau dalam gerbang digital yang dibuat pada logic.ly itu akan ketahuan inputan yang dilakukan, mana yang membuat lampunya menyala gitu ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit ini. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari gerbang logika tadi ya. Soal nomor 2, F sama dengan A OR B NC. A OR B-nya dalam kurung, kemudian di luarnya ada titik C atau NC. Maka kita coba ini ya. Nah, yang berikutnya tadi F sama dengan buka kurung A OR B B NC. kemudian tutup kurung C. Nah, gambar gerbangnya gimana? Gambar gerbangnya lihat dulu. Mana yang menjadi gerbang outputnya? OR atau AND? N. Ya, betul. Berarti gerbang outputnya adalah ini. Kita gambar dulu gerbang outputnya. F. Ya. Kemudian kita tuliskan dulu atau kita buat dulu gambar untuk inputan C-nya. Nah, untuk inputan A dan B ini dalam bentuk gerbang OR. Jadi kita buatkan gerbang OR di sini. Nah, inputan dari gerbang OR itu ada A, B. B. Nah, ini merupakan rangkaian gerbang dari pertanyaan nomor 2 ya. Ini merupakan rangkaian gerbangnya. Di outputnya adalah gerbang N. Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Nah, sekarang kita buat tabel kebenarannya ya. Ya, saya share lagi.
tabel kebenaran. Oke, sebentar. Ini sesi terakhir untuk memahami soal nomor 2. Saya copy saja, ya. Ini saya copy, saya taruh di bawahnya. Nah, kemudian ekspresi booleannya adalah F sama dengan tukang kurung A plus B titik C. Ya, titik C. Nah, Anda perhatikan bahwa di ekspresi booleannya C sudah ada, berarti yang kita buat adalah apa? Kolom A plus A or B. A or B. Oke, kita buat ini dulu. Oke. Nah, kemudian di sini F sama dengan buka kurung A or B and C. Nah, untuk A or B, lihat kolom A dengan B. Kita akan lihat bagaimana inputan A dan B, A or B pada gerbang OR, ya. Nah, Anda lihat, ini kalau barisnya saya copy. Di baris keberapa kolom A or B ini bernilai 1? Ini ya, baris 3, Sampai 6. baris 4, 5, 6, 6. 7, 8. 8. Yang lainnya 0. Kenapa? Karena kedua inputannya 0. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau outputnya gerbang N? Jadi inputannya kita bandingkan inputan C dengan A or B. Ini kedua kolom ini. Ingat, kalau gerbang N outputnya akan bernilai 1 kalau kedua inputannya bernilai 1. 1. Ketahuan di sini mana yang bernilai 1. Ini ya. 4, 6, 8. Iya, 8. betul. Yang lainnya 0 ya. Iya. Artinya bahwa pada inputan ini saya kasih warna aja. Ya, saya kasih warna kuning. Pada inputan 0011 ya, pada inputan 0011 kemudian 1011, maka membuat output dari gambar gerbang ini kalau dipasangi lampu akan menyala lampunya. Ya. Bisa dipahami? Nanti kalian Bisa, coba Pak. di aplikasi logic.ly ya. Siap.